Pak John bisa ya kira-kira. Teman-teman kalian besok 10 menit lagi ya karena kalian besok Minggu Palem ya, oke? Iya. Siap. Oke, Bang John mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Ada satu Romo yang sebenarnya mau saya tanya. Sebenarnya ini Atau Tega tadi ada tanya ya? Tega, jangan tanya yang sama Tega. Kalau tanya yang sama terus. Dia ada bertanya tadi, Romo, Pater. Dari Tapi nanti dia pertanyaannya yang katanya sampaikan sudah sama sendiri ya. seperti yang sudah dijawab. Jadi Oke. ya. Om John, kalau itu Om John. iya Romo. Sebenarnya ini sudah mau saya tanya beberapa malam yang lalu, cuma pas kebetulan Romo ada kesibukan jadi harus tertunda. Ini masalah purgatori. Kita tahu bahwa seseorang yang sudah meninggal itu bagaimana dia supaya dia bisa masuk ke dalam surga, artinya tidak ada setitik dosa. Makanya kita bagaimana supaya dia itu tidak berdosa, makanya kita mendoakan. Lalu yang saya belum jelas di sini dan mohon pencerahan, bagaimana dengan anak bayi yang meninggal, dia sudah lahir tapi belum dibaptis, dibebaskan dari dosa asalnya. Itu yang saya mau tanya, mau mohon penjelasannya. Bagaimana dia nantinya bisa selamat dan lebih begitu, ya. Karena dia belum dibaptis, tapi sudah meninggal. Gereja menyerahkan ke dalam kemurahan Allah. Itu menurut katekismus. Oh iya ya. Mereka belum lahir, belum dibaptis. Jadi gereja menyerahkan ke dalam Kerahiman. Rahmat ilahi. Oke. Terima kasih Romo. Kalau engkau ada di sana, saudaraku, kalau engkau ada di sana, engkau bisa satu kolom katekismus sebentar 1260. Coba di Dew katekismus 1261 60 61 61 lah. Katekismus 1261 kalau tidak salah. Oh, yang sudah meraih Minggu Palem yang di sini. 1261 ya Romo. Yup. 1261. Anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasihan Allah, seperti yang ia lakukan dalam ritus penguburan mereka. Belas kasih Allah yang besar menghendaki agar semua orang sama garat. Ya, selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Cinta Yesus yang lemah lembut kepada anak-anak yang apa ya? Biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Ya, biarlah anak-anak datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Oh, tulisannya lagi error dia, Romo. Oke. Membenarkan kita untuk berharap bahwa Ya. untuk anak-anak yang mati tanpa pembaptisan ada satu jalan keselamatan. Gereja meminta dengan sangat kepada orang tua agar tidak menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Kristus melalui anugerah pembaptisan yang kudus. Oke. Jadi jangan halang-halangi anak untuk dibaptis ya. Karena bagi orang Israel sunat adalah tanda keselamatan. Dan sunat itu di dalam Kolose 2 ayat 11-12 telah digantikan oleh pembaptisan. Kalau sunat umur 8 hari, kenapa pembaptisan anak kamu halang-halang? Kolose berapa, Pater? Kalau pembaptisan itu menggantikan sunat.
Kolose 2, 11, 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Oke, sunat digantikan oleh pembaptisan. Pembaptisan. 1 Petrus 3 ayat 21. Pembaptisan untuk apa? Oke, 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Oke, kalian tidak mau anakmu punya hati nurani yang baik? Mau, Pater? Yang pembaptisan adalah untuk keselamatan, ayat 21 bagian pertama. Baca kembali Marcel. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Oke, diselamatkan karena oleh pembaptisan. Pembaptisan. Karena itu, Pasutri Katolik jangan menghalangi anak-anakmu untuk dibaptis. Karena kalau sunat digantikan oleh pembaptisan, kalau sunat itu 8 hari, pembaptisan juga harus yang masih kecil. Oke, Om John Sim bisa mengerti. Siap, paham, Pater. Tante Tega sudah pula pergi ya, Tante Tega ini. Oke teman-teman, beberapa menit Dia lagi. kabur, Pater. Oke, baik. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Atau yang typing-typing di bawah mungkin, silakan. Izin turun Pater ya. Ya, Oke, Om John, siap. Mau tugas besok. oke Pak John langsung. Oke, ada yang di bawah. Izin bertanya bagaimana dengan orang beriman yang meninggal tapi belum minyak suci. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Untuk cimol di bawah. 1 Yohanes berapa, Pater? 1 Yohanes 3 15 dari 16-17. Jika Oke, kita 1 melihat Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak berapa mendatangkan tadi? maut, 1 Yohanes 5 hendaklah ia berdoa ayat kepada Allah, 16-17. dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, Itu yaitu Handayani sudah mereka tulis yang berbuat capek-capek yang dosa tidak baca, yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Oke, Om Cimbol bisa, apa yang harus kita buat kalau mereka tidak ingin suci? Ya doa. Karena berdoa untuk orang mati adalah pikiran yang mursyid dan kudus. Oke, apalagi ada yang tulis di bawah predestinasi atau apa? Oke, kita sapa dulu Paman Azam. Salve Paman Azam, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, saya sudah mau. Aku ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, ini kejadian di hari pesta keluarga kudus, kan kami misioner itu lagi latihan kan, malam minggunya tiba-tiba ada anak kerasukan di dalam gereja kan, dikasih dekat dengan tabernakel tidak ada reaksi. Sadarlah anak itu. Pada paginya anak itu loh menghadap sama Romo. Tiba-tiba anak itu bilang,
itu roh yang rasuki dia malam itu bisik. Dia ingin masuk lagi. Saat romonya bilang silahkan, dia langsung masuk roh itu. Ditanya sama Romo, tidak menjawab. Romo menduga bahwa ini adalah anak kecil. Dan ternyata anak ini adalah anak yang belum dibaptis tapi sudah meninggal. Dan belum punya nama sama sekali. Makanya Romonya kasih nama Lucia. Apakah di dalam ajaran gereja orang yang sudah meninggal bisa dibaptis karena Romo ini melihat bahwa jiwanya masih ketahan di bumi. Ada yang namanya dua saja, pembaptisan darah Baptis darah dan dengan baptis rindu. Pembaptisan rindu untuk para katekumen yang lagi dipersiapkan tetapi mereka meninggal. Dan pembaptisan darah adalah untuk mereka yang telah yang untuk mereka martir ya, darah yang mati demi iman tapi belum dibaptis, para martir. Iya. Yang selain dari situ saya tidak bisa menjawab. Oh iya. Jadi dan saya tidak tahu posisi status apakah dengar langsung dari Romo seperti apa, saya tidak bisa menjawab Pak Asam karena itu Pak Asam yang dengar seperti itu, tetapi saya tidak dengar langsung, jadi saya tidak bisa memberikan sebuah jawaban tentang apa yang saya tidak tahu sesungguhnya. Tidak, maksudnya dalam ajaran gereja apakah? Hanya ada 3 pembaptisan itu, yang duanya yang untuk meninggal hanya ini saja, pembaptisan darah dan pembaptisan rindu. Oh. Yang kedua, ini menarik lagi. Ada yang kemarin berdebat dengan saya tentang rumus baptisan. Yang dia tanya yang mana benar? Yang pertama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Yang benar, Matius 28 ayat 19. Yang ini yang engkau katakan itu adalah unisitarian. Itu memang anti-biblis. Ya. Tambah suka-suka. Namanya only Jesus, hanya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada situ dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu unisitarian, berbahaya sekali. Ini kurang ajar, menggantikan semua rumusan biblis di dalam pembaptisan. Alasannya itu katanya mereka mengacu di Kisah Para Rasul 8. Oke, baca kisah para Rasul, Marcel, baca kisah para Rasul 2 ayat 32 selanjutnya. Kisah Para Rasul berapa, Betul? 2:38 selanjutnya. Nanti saya jelaskan apa artinya baptis dalam nama. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan. Tahan, dalam nama. Dalam nama itu dijelaskan, Yohanes 5:43 menjelaskan apa itu dalam nama. Baik, Yohanes 5 ayatnya yang ke-43. Apa artinya Aku dalam datang nama? dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Bagaimana Yesus datang dalam nama Bapa?
artinya dalam nama, artinya dalam otoritasnya siapa. Makanya tadi dalam Yohanes 5:43, aku datang dalam nama Bapa, artinya dalam otoritasnya siapa? Bapa, Allah, Bapa. Dalam mandatnya siapa? Allah Bapa, Dalam perintahnya siapa? Allah Bapa. Artinya dalam nama yang dibedakan dengan atas nama itu pribadi beda ya, yang ditekankan di sini. Dalam nama artinya dalam otoritas, dalam perintah, dalam mandatnya siapa. Kalau para rasul bilang, aku membaptis kamu dalam nama Yesus, artinya dalam otoritasnya Yesus. Di mana otoritasnya? Matius 28 ayat 19. Siap, Pater. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, bisa dimengerti, Asam? Iya betul. Karena Protestan tidak mengerti kata dalam nama. Yesus membaptis atau tidak, Asam? Membaptis. Dan membaptis lebih banyak dari Yohanes Pembaptis. Iya. Walaupun dia tidak membaptis, Yohanes 4 ayat 1. Siap, Pater. Yohanes 4 ayatnya yang ke-1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Artinya, para murid membaptis dalam otoritasnya siapa? Yesus Walaupun Yesus tidak membaptis. dan dikatakan dia membaptis lebih banyak dari Yohanes. Haleluya. Artinya para rasul membaptis dalam mandat, otoritas, perintahnya siapa? Yesus. Artinya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Kudus. Jangan ganti, Yesus sudah kasih formula pembaptisan, kamu ganti suka-suka. Jadi saya bilang begini ke dia, Romo. Kalau kamu mendapatkan dalam nama Yesus Kristus, berarti kamu lebih meninggikan hakikat putra daripada dua hakikat lain. Saya pikir ini namanya unisitarian atau namanya Jesus only. Ya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Yesus bilang dia tidak sendiri. Mereka bilang Yesus sendiri. Yesus bilang dia tidak sendiri. Mereka protes dengan Yesus. Yesus bilang tidak sendiri. Mereka bilang only Jesus. Yesus sendiri. Yesus bilang saya tidak sendiri. Yohanes 16:32. Siap, Pater. Yohanes bab 16 ayatnya yang ke Romo dikenal 32. sebelah pendeta Markus ada Lihat, sebut Romo Cafe. saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa Vincent, tidak. kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yesus bilang dia tidak sendiri. Bapa menyertai Yesus. Begitu Vincent. Vincent lagi. Maaf, Ansen. Ya. Oh, Markus lagi live. Oh, tidak. Tidak usah repot. Dia harus belajar banyak lagi. Ya harus. Karena kita sendiri saja yang awam saja harus. Ya, Bu, Mama Madonna, saya tidak sendiri, kata Yesus. Mereka bilang, saya sendiri. Oh ya, Markus. Kenapa lagi Markus Ade? Tidak apa tuh. Dia cari panggung. Tidak usah repot dengan dia. Oke, Oke, mungkin kita sapa dulu Paman Irenio. Silakan Paman Irenio. Salve Pater, salve Bruder. Irenio Salve, ini. salve, Engkau salve. datang ambil bawa informasi dari Markus, Kak. Hai, tidak Pater, tidak Pater. Ini saya mau tanya. Kemarin ini ada diskusi di room dengan ahli bahasa begitu, ahli bahasa Yunani kan.
tentang sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Nah, pertanyaannya itu Pater ada di Ibrani 10 ayat 5 karena mereka berpendapat bahwa ketika Sang Logos, Sang Sabda itu datang ke dunia, dia hanya meminjam tubuh manusia dengan rujukan ke Ibrani 10 ayatnya yang kelima, Pater. Oke. Tapi Saya bacakan, Pater. sebelum ke sana, kita buka Yohanes 1 ayat 14 dulu. Engkau baca di situ. Setelah itu engkau ke Ibrani. Itu Yohanes namanya pembacaan komprehensif semua. Jangan hanya ambil satu. Siap, Oke. Pater. Yohanes 1:14 dulu. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagaimana engkau menjelaskan firman yang menjadi manusia di sini? Oke, sekarang kaitkan dengan Ibrani yang kau bawa tadi. Ibrani 10 ayat 5, Pater. Ibrani 10 ayat 5. Karena ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, pertanyaan itu, Romo, tetapi engkau huruf besar, telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, mereka merujuk ke firman Sang Logos datang ke dunia dan menjadi daging. Dengan Ibrani 10 ayat 5 ini, tubuh itu disediakan. Jadi seolah-olah Sang Logos itu merasuk ke dalam tubuh yang telah disediakan, Romo. Sekarang Tidak engkau baca benar-benar Roma. menjadi daging. Sekarang engkau baca Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3. Ngorok nih. Turunkan saja. Oh tidak. Oke. Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Bagaimana Allah mempersiapkan keturunan Ya, Pak. Daud? Bagaimana Allah mempersiapkan keturunan Daud untuk melahirkan anaknya? Baca kembali ayatnya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Allah tidak mempersiapkan keluarga Daud untuk melahirkan anaknya? Dapat, Romo, dapat. Makanya ada silsilah Matius 1:1 sampai 17, silsilah kelahiran Yesus manusiawi. Lukas 2 ayat 23 selanjutnya silsilah Yesus dari keturunan Maria. Menurut dagingnya sudah dipersiapkan dari keluarga. Daud. Ini yang kurang ajar yang Protestan. Tunas Daud. Ya benar, Romo. Aduh, Iya. betul sudah. Ibrani 10 ayat 14 tadi ya. Ibrani 10:5, Romo. 10 ayat yang kelima. 10 ayat yang kelima. Oke, saya bisa mengerti itu. Engkau sandingkan ke Mazmur 40 ayat 6-8. Mazmur 40 ayatnya yang ke-6. Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Mazmur 40 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Oke. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sampai 9. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Karena itu, engkau tidak bisa bertahan di dalam ayat 5. Engkau harus lanjutkan. Karena bab 10 ini omong tentang imam, bukan omong tentang
yang mereka pikirkan itu. Jadi kalau hanya baca satu ayat memang susah. Karena itu di dalam Mazmur 40 dia omong tentang sakrifisio, pengorbanan. Korban. Bisa mengerti? Korban. Bicara Jadi tentang engkau korban. baca ayat 5, lanjut ke ayat 6 dan 7 di Ibrani tadi. Engkau harus selesaikan dulu. Oke? Siap Romo, siap. Hmm. Dapat Romo, poinnya dapat Romo. Engkau baca dulu. 10 ayat 5 dilanjutkan sampai 7. Ibrani Ibrani 10 5 sampai 10 ya Romo. Sampai 7 cukup. 7. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ingat bahwa pengorbanan untuk penghapusan dosa di dalam ayat 6 itu dipersembahkan oleh Imam Levi. Imam Levi. Dalam bentuk Anak domba. anak domba. Bisa mengerti? Tapi sekarang ini bukan lagi anak domba yang dikorbankan, melainkan dia sendiri. Makanya ayat 10-nya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maka tergenaplah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Engkau baca sendiri Yohanes 1:29. Ini yang dimaksudkan ayat ini. Bukan ini kurban ini yang dikurbankan nanti di salib itu siapa? Inilah anak domba. Inilah dia mau katakan tentang imamat di sini yang apa pengorbanan dia sebagai imam agung itu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang dikurbankan dulu perjanjian lama tidak lagi. Sekarang yang mengorbankan ini saya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Romo, ketika sabda telah menjadi daging itu berbicara tentang pengorbanan. Dia anak domba. Anak domba Allah. Siap Romo. Tidak berbicara Hanya tentang kesian. pinjam-pinjam tubuh ya Romo. Iya, mereka pinjam tubuh dari mana? Itu sudah Romo. Mereka bilang Tuhan Yesus itu datang seperti logos, itu seperti merasuki orang, orang kerasukan logos. Iya, itu yang Luther bilang konsubstansia. Ketika itu Yesus masuk ke roti. Setelah itu dia mau pergi urusan dia. Suka-sukanya Yesus keluar masuk Kerasukan. sukanya dia saja. Pantas fenomena kerasukan ini banyak. Irenaeus, pakai pinjam lagi, Tuhan lagi pakai pinjam lagi. Sudah sangat jelas sabda menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia bukan firman pinjam tubuh manusia. Aduh, rusak Tambah hari tambah muncul semua yang protestantisme tidak jelas. Mereka itu lawak-lawak saja Romo. Oke. Oh ya Pater. Pamit supaya. Belum. Pater semua istirahat juga Pater? Iya, silakan apa yang terakhir? Korelasi Pater, korelasi antara Kejadian 3:15, permusuhan antara perempuan dan keturunan perempuan dan keturunan ular, ke Wahyu 12 ayat 17, naga dan perempuan. Kemudian ketika Tuhan Yesus melihat ibunya di bawah kaki salib, ketika bersama-sama dengan Yohanes Penginjil. Murid yang dikasihnya. Ibu inilah anakku. Mau tanya Romo, Pater, berapa kali dalam keseluruhan kitab suci Tuhan Yesus face to face berbicara dengan ibunya? Dan bagaimana
Tuhan Yesus itu menyapa ibunya. Apakah dengan ibu ataukah dengan perempuan, Pater? Dengan perempuan. Dengan Hanya perempuan. diterjemahkan Lai sebagai ibu. Jadi korelasinya dapat ya, Pater. Kalau Ibrani 10 ayat 5, Ibrani 10, minta maaf, Pater. Kejadian 3 ayat 15, Wahyu 12 ayat 17, yang berbicara tentang perempuan itu adalah Maria, ibu kita, Pater. Korelasinya seperti itu kan, Pater? Bahwa tidak ada perempuan lain yang dibicarakan di situ selain bahwa itu adalah ibu kita Maria. Dan perempuan itu melahirkan, bukan ibu itu melahirkan. Perempuan. Galatia 4:4, dalam kepenuhan waktu Allah mengutus anaknya yang dilahirkan dari seorang perempuan. Dan ingat, ketika Paulus sendiri menulis kepada Roma, dia menutup bab 16 Roma itu, dia mengatakan bahwa keturunan Roma ini yang akan menginjak ular. Ini yang engkau harus baca. Bab terakhir dari Roma 16. Halo. Roma 16 ayat berapa? 18. Coba ayat 20. Coba 20. Keturunan Roma ini yang akan, semua orang yang di Roma itu yang akan menginjak kepala ular itu. Roma 16:20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ini Roma. Kalau kita baca semua sebagai kesimpulan. Baca kembali untuk teman-teman Protestan. Keturunan siapa yang menginjak kepala ular ini? Surat Rasul Paulus kepada gereja di Roma 16:20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, gereja Roma. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena itu gereja Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Bab 1 ayat 8-nya. Iman Roma itu sudah tersebar di seluruh dunia. Karena kamu oleh kasih karunia Allah telah meletakkan kaki ular iblis di bawah kakimu. Kepala iblis di bawah kaki. Dan kenapa? Karena Roma inilah yang tersebar di seluruh dunia. Satu-satunya gereja yang imannya tersebar di seluruh dunia. Roma 1 ayat 8. Jangan marah ya, bangga-bangga sedikit. Surat Rasul Paulus kepada gereja di Roma. Bab 1 ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Haleluya. Ada amin, saudara-saudara? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan semua gereja Kristus menyalami Roma. Roma 16:16. Kita kembali tutup dengan ini. Roma 16:16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Tahun 55-56 saya sudah bilang begitu. Roma diakui. Roma Katolik. Tahun 55-56 sih loh, sudah begitu. Apalagi sampai sekarang tetap bertahan. Iman Roma telah tersebar di seluruh dunia. Dan ingat 16:20 tadi. Oleh kasih karunia Allah meletakkan kepala ular di bawah kakimu. Ingat kembali Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menginjakan kepalamu. Oke, bagaimana Bang Iranio? Sudah terjawab kan? Terima kasih ini Ya kita tutup Pater. kalian. Terima kasih. Kalian besok Oke, Pater, siap. Obrigado, mau Pak. Yuk semuanya. Pater minta Tutup berkat, saya. Pater, berkat.
Pertemuan kita sama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan oleh penumpangan tangan ini kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, salve buat semua. Terima kasih Pater, terima kasih. Semua ya, Pater, Yo, Bang Irenio, jangan marah Bang Rio, mereka. dan Kita semuanya. injak kepalanya iblis tuh. Di Roma yo bilang ya. Siap. Semoga Katolik jangan dikuasai oleh iblis ya. Oke, engkau tutup, Sir. Siap, Pater. Selamat malam semua. Yup.